Haleluya. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, bahkan kita semua dimanapun berada. Hari ini kami yang ada di Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading tidak merayakan secara onsite berhubung dengan keadaan yang terjadi di hari ini. Kita berdoa biarlah lewat apa yang terjadi beberapa hari ini, sebagai umat Tuhan kita bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan menolong, kita minta Tuhan memberikan suatu hal yang besar buat bangsa kita ini. Di tengah demonstrasi yang mengarah ke anarkis, tetapi kita berdoa, kita sehati kedamaian terjadi di kota Jakarta, bahkan di daerah-daerah di mana terjadi demonstrasi. Sebab itu, jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah ataupun di tempat di mana kita saat berada saat ini, mari sama-sama kita memberikan waktu yang terbaik untuk kita berdoa buat bangsa kita ini. Sama-sama kita sehati merendahkan diri untuk kita bersama-sama tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, lawatlah bangsa kami, kasihani bangsa kami, karena kami tahu hanya satu saja pribadi yang mampu melakukan semuanya ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada yang lain saat ini. Kami memberikan waktu kami, walaupun tidak dalam kebersamaan di gereja kami ini Tuhan, tapi di tempat di mana kami berada, kami rindu bahwa kuasa Tuhan itu akan nyata. Karena kami tahu kesehatian kami semua, kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang akan nyata buat bangsa kami ini Tuhan. Segala puji, syukur bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami akan masuk dalam doa dan ibadah kami di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Haleluya. Amin. Amin. Yesuslah Tuhan dan layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan, layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan dari awal, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak
disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, banyak kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Engkau menyayangi bangsa kami ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami ada hari ini, kami ada pagi hari ini Tuhan, hanya untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan.
Nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia ini Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan kedamaian, ketentraman, damai sejahtera daripada Tuhan nyata buat bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada saat ini, naikkan doamu, naikkan syafaatmu buat bangsa ini. Haleluya. Menjadi satu beban kita buat bangsa ini. Menjadi satu beban kita untuk kita berdoa. Biarlah semua yang terjadi di hari-hari ini dipulihkan Tuhan. Menjadi satu ketentraman yang besar, kedamaian yang luar biasa. Jangan biarkan perpecahan terjadi di bangsa kami. Haleluya. Jangan biarkan roh pemecah belah ada di bangsa ini. Tapi lewat kasih Kristus yang akan mempersatukan semuanya. Suku, bangsa, ras yang begitu besar yang ada di bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Rote, Niangas. Kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidupan kami semua. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Karena tidak ada tempat lain untuk kami datang memohon belas kasihan selain daripada di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengan menaikkan syukur kami, dengan menaikkan doa kami, menaikkan penyembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Generasi ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Generasi ini adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah. Sekali lagi, tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya.
siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sama-sama kita katakan dari awal. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita angkat hati kita sekali lagi masuk di dalam penyembahan. Angkat hatimu, angkat rohmu, masuk di dalam hadiratnya. Haleluya. Glory. Sikidala matagana yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Biar kemuliaan dan kuasa-Mu nyata hadir ya Tuhan. Glory. Haleluya, haleluya.
Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Sikirala batakarala bayarala bayarala bayar. Sikirala batakarala bayarala bayarala bayar. Sikirala bayarala bayar. Kami tetap percaya Tuhan, apapun yang sedang terjadi saat ini, kami tahu bahwa Engkau, hatimu dan matamu tetap ada atas negeri kami, atas Indonesia. Bahkan kami percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja saat ini di atas setiap kota-kota yang ada. Kami tahu mungkin ini adalah sesuatu yang dirancangkan oleh musuh untuk mendatangkan kerusuhan, untuk mendatangkan kecelakaan. Tapi kami juga tahu bahwa di tangan Tuhan ini boleh menjadi sebuah sarana untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau sedang melahirkan Indonesia yang baru. Engkau sedang melahirkan Tuhan Indonesia yang baru. Engkau sedang melahirkan Indonesia yang baru. Indonesia yang penuh dengan kebenaran, Indonesia yang penuh dengan keadilan, Indonesia yang penuh dengan kesejahteraan, Indonesia yang penuh dengan kemakmuran. Karena para pejabat dan rakyat yang ada di dalamnya adalah orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga membutuhkan tuntunan daripada firman-Mu Tuhan. Mungkin di tengah-tengah masa-masa yang tidak menentu, mungkin ada kekhawatiran di sana sini. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi penuntun Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami renungkan firman-Mu sebentar, biarkan urapan Roh Kudus juga memenuhi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka sedang berada saat ini. Biarkan urapan-Mu, roh dan firman-Mu Tuhan, itu yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bukakan hati kami, bukakan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, bukakan understanding pengertian kami. Sehingga kami boleh memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di Indonesia hari ini. Terima kasih. Kami mau buka hati kami buat firman-Mu berbicara. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, dan juga mungkin jemaat-jemaat Gereja Anugerah Bethesda di kota-kota yang lain, bahkan saudara-saudara tubuh Kristus yang ada bukan hanya di Jakarta, tapi mungkin di Surabaya, dan mungkin juga bahkan di bangsa-bangsa lain. Kita percaya saudara, hari-hari ini kemarin kita melihat ada banyak kerusuhan, ada banyak hal yang sedang terjadi di kota-kota kita masing-masing dan khususnya buat Indonesia. Mungkin hari ini kita bertanya, what happened, apa yang sedang terjadi? Mungkin hari ini kita bertanya apa yang gereja Tuhan yang harus lakukan, apa yang orang Kristen harus lakukan. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang klasik Bapak Ibu Saudara, yaitu apakah doa saja itu cukup untuk Tuhan boleh bekerja atas Indonesia. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan mengambil waktu mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-8 dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 5, demikianlah firman Tuhan. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara silakan juga membaca yang ada di rumah. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas.
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kitab Wahyu? Sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti setiap kita Bapak Ibu Saudara. Karena sebenarnya kalau kita mempelajari kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang ditulis di sebuah genre atau jenis tulisan yang disebut sastra apokaliptis. Di mana genre apokaliptis adalah sebuah jenis tulisan Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab yang ditulis oleh orang-orang yang diurapi Allah, khususnya Nabi Bapak Ibu Saudara. Untuk berbicara kepada umat Allah ketika umat Allah sedang ada di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut saya ada sesuatu yang tepat kalau pagi hari ini kita membuka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, maka kita boleh melihat rangkaian-rangkaian yang ada di situ. Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara kitab Wahyu ini dari pasal-pasal yang pertama, setelah 7 surat ditujukan Rasul Yohanes kepada 7 gereja yang ada di Asia pada waktu itu, maka di dalam Wahyu pasal yang keempat dikatakan ada satu suara Bapak Ibu Saudara yang berkata kepada Yohanes, come up here, naiklah kemari. Dan kemudian Rasul Yohanes melihat sorga, pintu sorga terbuka. Dan kemudian Rasul Yohanes di dalam roh saudara diangkat naik. Bapak Ibu Saudara, menurut saya ini adalah satu pesan yang sangat penting buat setiap kita. Yaitu yang pertama adalah di tengah-tengah hari-hari ini, masa momen jam-jam ini sebagai mungkin masa-masa yang mencemaskan, mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu melihat dinamika politik yang ada di Indonesia ini bukan hanya dari kacamata politik. Bukan hanya dari sisi logika dan nalar kita sebagai manusia. Tetapi kita harus bisa melihatnya dari perspektif sorga. Itu yang dikatakan Wahyu 4. Roh Kudus berkata kepada Yohanes. Roh Kudus membawa Yohanes naik Bapak Ibu Saudara. Naik ke sorga. Dan melihat segala sesuatu yang terjadi pada zamannya dari perspektif sorga. Dan saya percaya saudara hari-hari ini Tuhan juga sedang membawa gerejanya, saudara, untuk come up here, naik ke atas, saudara, dan melihat apa yang sedang terjadi beberapa hari ini dari perspektif sorga. Dan yang pertama, saudara, dari apa yang dilihat oleh Yohanes, ketika Yohanes diangkat naik dan melihat satu perspektif sorga, apa yang dilihat oleh Rasul itu? Bapak Ibu Saudara, ada satu benda yang dilihat oleh Yohanes, saudara. Ketika dia terangkat ke sorga, dalam perspektif sorga, yaitu apa? He saw a throne. Dia melihat ada sebuah tahta. Dan dikatakan ada seseorang yang duduk di atas tahta itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pesan yang kuat bagi gereja-gereja Tuhan pada waktu itu yang sedang mengalami aniaya, yang sedang mengalami problem, yang sedang mengalami serangan ajaran-ajaran sesat pada zaman Rasul Yohanes Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hari ini pesan itu juga disampaikan kepada gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Saudara, yaitu apa? Mari kita melihat ada sebuah tahta di sorga. Dan Tuhan duduk di atas tahta itu. Yang artinya adalah, pesannya adalah Tuhan tetap memerintah. Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap memegang kendali dan kontrol apapun yang sedang terjadi. Kita sangat percaya Bapak Ibu Saudara, orang boleh melakukan sebuah rancangan atau planning. Orang bisa juga melakukan A atau B atau C. Tapi dari perspektif sorga dan iman kita, hari ini kita harus menyatakan apapun yang sedang terjadi, kami percaya, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap Tuhan yang duduk di atas tahta dan memegang kendali
atas bangsaku, memegang kendali atas kota-kotaku, memegang kendali atas apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya katakan jangan menjadi terlalu cemas dan takut. Dan kalau kekhawatiran, kecemasan, ketakutan hari ini sedang ada di dalam hati kita, secara manusia adalah wajar. Tapi biarkan mata hati kita pagi hari ini kita arahkan ke sorga. Dan kita sedang melihat Bapa duduk di atas tahta. Tuhan Yesus memerintah bersama dengan Bapa. Roh Kudus tetap bekerja memegang kendali atas apapun yang terjadi. Itu pesan pertama daripada firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Wahyu. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan saudara setelah meterai yang ketujuh itu dibuka. Maka dikatakan ada sunyi senyap yang ada di sorga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sunyi senyap kalau kita membaca di dalam Alkitab. Ada sebuah momen atau masa di mana ada sesuatu yang besar saudara sedang akan terjadi. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 bukan hanya di pasal ini. Tapi kita bisa melihat dari kitab Wahyu bahwa sorga ternyata bukan sebuah tempat yang tidak ada aktivitas. Sorga kalau kita melihat dalam kitab Wahyu adalah sebuah tempat saudara di mana aktivitas Allah saudara itu sedang terjadi. Oleh karena itu kitab Wahyu mengajarkan kepada kita there is two world. Ada dua dunia saudara, yaitu sorga dan bumi. Oleh karena itu juga ada dua aktivitas. Aktivitas di sorga dan aktivitas di bumi. Dan kalau kita menyelam lebih dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, kita bisa melihat bahwa dua aktivitas ini, aktivitas sorga dan aktivitas bumi, ternyata saling terkoneksi satu sama lain. Saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, apa yang terjadi di bumi ternyata ditentukan oleh apa yang terjadi di sorga. Dan aktivitas di sorga juga ternyata ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di atas muka bumi. Saya percaya gereja harus hidup di dalam dua dimensi ini. Kita hari ini ada di bumi. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan juga dikatakan sudah memerintah bersama Kristus di sorga. Ada aktivitas sorga saudara. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan the earth mirroring the heaven. Apa yang terjadi di bumi merupakan cerminan dan pantulan tentang apa yang terjadi di sorga. Saya percaya ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan mengatakan apa yang engkau ikat di bumi itu sebenarnya terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi ini sesungguhnya itu sudah terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya katakan Bapak Ibu Saudara ini adalah sesuatu yang penting. Saya tidak mengatakan bahwa gereja hanya berdoa. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, respon pertama orang percaya, respon gereja pertama Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab memang adalah berdoa. Buat kita orang percaya, doa bukan hanya sekedar pelarian dari sebuah kenyataan. Doa bukan hanya sekedar sebuah penghiburan, saudara. Doa juga bukan hanya sekedar, saudara, seakan-akan kita sedang bermain-main dengan sesuatu yang serius. Tapi kalau kita membaca dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, maka justru sudah disinilah peran penting gereja sebagai dewannya Tuhan, sebagai eklesianya Tuhan. Di dalam perhimpunan dan di dalam doa, gereja memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan gereja menentukan masa depan kota, masa depan bangsa, di mana kota itu didoakan oleh gereja itu. Oleh karena itu saya katakan doa hari-hari ini, jam-jam ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dilihat sudah di dalam ayat yang keempat, setelah ayat yang ketiga dikatakan melihat ada seorang malaikat saudara mempersembahkan, dikatakan ada ukupan, sebuah pedupaan emas, ada kemenyan yang dipersembahkan oleh malaikat. Maka ayat keempat dikatakan maka naiklah asap kemenyan itu bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saya perhatikan sudah dikatakan apa saudara? Doa orang-orang kudus. Tidak dikatakan doa pendeta.
tidak dikatakan doa majelis, tidak dikatakan doa pengurus, tidak dikatakan doa penginjil, tidak dikatakan doa nabi, tidak dikatakan doa saudara, tokoh-tokoh tertentu, tetapi dikatakan doa orang-orang kudus, doa orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu yang dibutuhkan hari-hari ini apa? Bukan hanya 1-2 orang yang berdoa, tapi kita harus menggerakkan seluruh jemaat, tua, muda, apapun, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Mari kita bersama-sama di dalam jam-jam ini menyatukan hati dan tekad saudara datang ke tahta Allah dan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan perhatikan bahwa doa orang-orang kudus dipersembahkan dengan kemenyan yang berasal dari pedupan emas malaikat. Matthew Henry mengatakan saudara bahwa ini berbicara tentang korban Kristus, tentang syafaat Kristus. Sesuatu yang menarik buat kita adalah doa-doa kita ternyata bisa naik ke tahta Allah. Bukan karena sekedar kekudusan dan kesalehan kita, tetapi doa-doa kita naik saudara ke atas tahta Allah karena korban Kristus. Karena Kristus juga sebagai imam besar saudara telah mempersembahkan syafaat itu. Sesuatu yang luar biasa, syafaat gereja, syafaat orang-orang kudus bersatu dengan syafaat Kristus saudara naik ke tahta Tuhan. Kalau mungkin kita hanya mendasari doa kita dengan kesalehan kita, mungkin kita akan kekurangan iman dan percaya. Tetapi kalau kita mendasarkan syafaat kita dengan syafaat Kristus, saya percaya Bapa selalu mendengar anaknya. Bapa selalu menjawab doa anaknya. Dan saya percaya doa kita yang dicampur dengan doa Kristus naik ke tahta Tuhan, Bapa di sorga pasti akan mendengar. Nah sudah perhatikan saudara ketika dikatakan kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu naik ke tahta Tuhan. Kemudian ayat kelima dikatakan lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Sudah perhatikan kalimat terakhir dikatakan guru halilintar dan gempa bumi. Memang sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita membaca ini dalam perjanjian lama, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa guru halilintar dan bumi itu adalah tanda-tanda Tuhan hadir saudara. Tanda-tanda Tuhan datang, tanda-tanda Tuhan melawat saudara. Oleh karena itu yang ketiga kita bisa melihat bahwa doa orang-orang kudus yang dipersembahkan dengan doa syafaat Kristus ketika naik ke tahta Bapa, maka itu menimbulkan saudara satu aktivitas ilahi dari tahta Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu. God do something. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa saudara. Oleh karena itu kita percaya, saudara, doa bukan hanya lantunan atau kalimat yang kita ucapkan secara sederhana. Tapi kita percaya, we believe there is power in our prayer. Ada kuasa di dalam doa kita. Doa-doa syafaat kita yang naik, saudara, yang terkumpul di tahta Tuhan. Di dalam waktu dan kairos Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu karena ada umatnya yang berdoa, saudara. Oleh karena itu percaya hari-hari ini Tuhan saudara sedang melakukan sesuatu. Saudara, ketika dari beberapa hari ini saya mendengar, saya melihat, saya mengikuti juga bersama dengan rekan-rekan di tempat ini, saudara. Saya selalu bertanya what happened, apa yang sedang terjadi, saudara. Dan bukan merupakan sebuah kebetulan kalau hari ini beberapa teman juga sedang mempersiapkan sebenarnya ada satu perhimpunan gathering saudara untuk shifting the season, untuk sedang mendeklarasikan ada musim yang baru. Saya sangat percaya saudara, pesan Tuhan hari ini kepada kita adalah begini. Indonesia yang baru sedang dimunculkan oleh Tuhan. Tuhan sedang birthing, Tuhan sedang melahirkan Indonesia yang baru. Dan sama seperti dengan kelahiran seorang anak yang seringkali saudara dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan mungkin ada banyak keberantakan mesi di ruang kelahiran. Tetapi di dalam kairos ketika anak itu lahir, anak itu mendatangkan sukacita. Kita percaya saudara apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara di bawah kendali Tuhan,
di bawah doa orang-orang kudus, kita percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Tuhan sedang mendatangkan Indonesia baru. Indonesia yang penuh dengan kemuliaannya. Yang dikatakan hanya kebenaran, keadilan, kesejahteraan yang ada di situ. Bukankah itu yang sedang kita doakan hari-hari ini? Oleh karena itu saya mengajak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapapun Anda dan dimanapun Anda. Mari menyatukan hati berdoa. Berdoa, berharap, percaya, deklarasikan saudara bahwa Tuhan Yesus tetap Tuhan atas bangsa kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru atas Indonesia. Tuhan sedang menggenapkan destiny dan kita juga berperang melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara Tuhan. Roh-roh yang seringkali menunggangi saudara. Kegerakan-kegerakan yang sedang terjadi ini supaya tidak diambil alih musuh untuk mendatangkan saudara kecelakaan, tapi justru untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Biarkan kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita dan terus membuat kita untuk berdoa. Saya selalu katakan beberapa chat terakhir, keep safe but to keep pray. Tetap jaga diri, tapi terlebih lagi tetaplah berdoa. Karena doa adalah hak istimewa orang percaya. Dengan doa kita memerintah bersama Kristus di sorga, menentukan destiny masa depan bangsa dan kota-kota kita. Mari kita akhiri renungan ini dengan kembali menaikkan satu pujian bagi kota tercinta. Dan kita akan masuk juga sekali lagi di dalam syafaat. Berkati, lepaskan kata-kata berkat buat kotamu, buat kota di mana engkau berada. Berkati terus Indonesia. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang besar atas Indonesia. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kami bawa kota-kota kami. Kami bawa khususnya kota Jakarta ke dalam tahta Tuhan. Kami percaya kalau ada banyak kami mendengar kerusuhan, mungkin ada banyak sana sini orang ketakutan. Kami percaya bukan hanya orang-orang itu yang menangis, tetapi sorga Bapa juga menangis buat kota-kota kita. Bapa menangis untuk Indonesia. Tapi tangisan ini bukan hanya sekedar tangisan yang berputus asa. Tapi tangisan ini adalah sebuah tangisan yang akan melahirkan sebuah kelahiran yang baru atas Indonesia. Kelahiran baru untuk kota-kota kita. Kelahiran baru bahkan untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita satukan hati. Kita katakan, Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sujud menyembah. Kami berdoa. Kami memberkati kota kami yang tercinta. Haleluya. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Katakan bersama, biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Katakan bersama, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan
terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Ampunilah, selamatkan Tuhan, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ampunilah, selamatkanlah Tuhan. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkan Tuhan, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sekali lagi, haleluya. Ampunilah, selamatkanlah, haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Mari satukan hati, mari kembali sembah Tuhan. Shikirala batakarala bayarala batakarala bayasyakara. Bapak Ibu saudara yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Kirala batakarala, naikkan syafaat-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Rala bayasyikira la bala 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 bala. Oh, riala bayasyikira la bayara la bayasyikira la bayara la bo. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Shirala bayara la bayasyikira la madakara yara la bayara la bayara la bayase. Haleluya. Shikira la badakara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayase. Kurabadakana yara la bayara la bayara la bayasikira la 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 la. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau memerintah, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas Indonesia, atas kota-kota, haleluya, atas Jakarta, glory, haleluya. Shikirala badagarala yarala mayarala mayala mayala mayarala mayase. Haleluya, 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 haleluya. Kirala mayasikire de de de. Oh, rabadara sikirala badagarala mayarala mayasikiri di 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 di. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pulihkan. Oh, Engkau Bapa, pulihkan negeri kami Tuhan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan,
pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari katakan bersama, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Mari angkat tangan bersama, katakan Bapa, Bapa pulihkan, kembalikan Indonesia Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, haleluya, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali Indonesia, haleluya, dan pulihkan kembali Indonesia. Pagi hari ini sebagai eklesia Tuhan, kami bersatu hati. Seperti firman-Mu katakan Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini beserta dengan seluruh tubuh Kristus, orang percaya-Mu yang ada di Indonesia, naik ke sorga Tuhan. Dan kami mau katakan, deklarasikan pagi hari ini, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kota-kota, shalom bagi pulau-pulau, shalom bagi bahkan para pendemo yang ada. Shalom Tuhan berkuasa atas Indonesia. Shalom Tuhan mencengkram Indonesia. Shalom Tuhan turun ke atas Indonesia hari-hari ini. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Kebenaran Tuhan turun atas Indonesia. Kami deklarasikan pagi hari ini, Indonesia aman di dalam tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. Indonesia baru sedang dimunculkan oleh Tuhan. Indonesia yang direstorasi, Indonesia yang dipulihkan, Indonesia baru di mana setiap pejabatnya dan orang-orang yang ada, penduduk yang ada di dalamnya adalah orang-orang benar. Bapak, kami bersatu hati pagi hari ini terus berdoa, Tuhan berkati pemerintah bangsa kami. Kami bawa presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan seluruh jajaran yang ada hari-hari ini. That's a crucial thing. Inilah hal yang penting. Tuhan, kami sangat percaya bahwa raja-raja itu ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa hati raja ada di tangan Tuhan. Oleh karena tak henti-hentinya kami berdoa pagi hari memberkati Presiden kami Prabowo, Wakil Presiden Gibran, di dalam nama Yesus. Kami minta intervensi kuasa Tuhan di atas hati dan pemikiran mereka hari ini. Di dalam nama Yesus, berikan wisdom, berikan hikmat, berikan keberanian, berikan ketegasan, berikan ketepatan Tuhan di dalam hati dan pikiran pemerintah kami, pemimpin kami, sehingga boleh mengambil tindakan yang tepat, tegas, tetapi benar Tuhan atas apa yang sedang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bahkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang ada. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan reformasi badan institusi ini. Tuhan kerjakan pemulihan juga atas DPR ini.
Kami percaya masih ada banyak orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di situ. Oleh karena itu kami berdoa intervensi juga DPR, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang benar. Mereka boleh jadi wakil rakyat yang benar. Tuhan, kami berdoa untuk TNI, Polri. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan, terus jagai mereka juga Tuhan. Karena mereka hanyalah alat-alat negara yang sedang menjalankan perintah untuk menegakkan ketertiban atas Indonesia. Tuhan, lindungi untuk setiap petugas-petugas yang ada di lapangan, yang hari ini bahkan esok Tuhan sedang berjaga. Tuhan, berikan keberanian untuk keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga berikan damai sejahtera. Kami berdoa untuk para warga yang melakukan demo. Kami katakan di dalam nama Yesus, kontrol dan kendali Tuhan atas mereka. Kami berdoa meminta malaikat-Mu Tuhan untuk menjagai demo ini Tuhan. Sehingga demo ini tidak berubah menjadi anarki yang seperti kemarin-kemarin. Tapi demo ini boleh berjalan dengan tertib, lancar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pagi hari ini kami juga mengambil otoritas untuk setiap roh-roh, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menunggangi demo ini. Roh kekerasan, roh pembunuhan, roh hawa nafsu. Kami bersatu hati, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa ini. Dan kami katakan hanya damai sejahtera ilahi yang boleh menguasai para pendemo yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati juga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka sedang berada hari ini. Proteksi mereka dengan proteksi ilahi. Jagai mereka dengan para malaikat-Mu ya Tuhan. Seperti janji firman-Mu, malaikat berkemah di sekeliling orang benar. Oleh karena itu bentengi, pagari, supaya tidak ada satupun jemaat yang terluka ataupun mengalami kerugian. Tapi semuanya diproteksi dengan proteksi ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, seperti yang kami baca dalam firman-Mu, Tuhan Engkau sedang bekerja untuk sesuatu Indonesia. Kami berdoa khususnya terakhir untuk gereja-gereja yang ada. Khususnya juga di GAB. Dan khususnya terlebih lagi GAB Kelapa Gading. Tuhan, biarkan semua yang terjadi hari-hari ini itu justru membangkitkan roh kami, membangkitkan hati kami. Untuk kami boleh melihat ada revival yang terjadi. Kebangunan rohani terjadi dalam setiap hati kami. Bukan ketakutan, tapi justru semangat untuk melihat Tuhan bekerja mengenapi firman-Nya atas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah online hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan, firman, doa, syafaat yang boleh kami naikkan. Kami percaya Tuhan, semuanya ini Tuhan Engkau akan pakai guna kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Oleh karena itu bukalah hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan bukalah kedua tanganmu kepada Allah untuk menerima berkat yang berasal dari Allah. Dan biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah yang tidak berkesudahan serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya terus menyertai engkau, mengurapi engkau, memproteksi engkau, memberkati engkau dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terimalah ini semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.